السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan segala kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tentunya senantiasa dapat beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang insyaallah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana tema pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai fi dhammil khuyala'i wa fadlit tawadhu'i. Bab ini membahas mengenai kecaman bersikap sombong dan keutamaan bersikap rendah hati. Sekali lagi, bab ini membahas tentang kecaman bersikap sombong dan keutamaan bersikap rendah hati. Wa bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri ulumihi fid darain amina ila an qala akhrajal Bukhari, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari sebuah hadis, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu minal khuyala'i fa khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu ketika seseorang lelaki dari umat sebelum kalian ia melabuhkan kain sarungnya hingga menyentuh kepada tanah karena sikap kesombongannya, lalu ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi dengan sebab itu, maka ia terus terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad,
Man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang merasa hebat di dalam hatinya dan bersikap angkuh dengan gaya jalannya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah itu murka kepadanya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dicela, yang dikecam di sini itu sombong itu, ya. Sombongnya itu, angkuhnya itu, ya. Jadi kalau kita pandang daripada hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu, ya, yang Allah tenggelamkan ia ke dalam bumi ini dengan sebab kesombongannya, di mana ketika ia berpakaian, ia melabuhkan pakaiannya, ya, menyeret pakaiannya itu seumpama kain sarung itu, ya, izar itu, ya, hingga menyentuh ke tanah itu. Maka dengan sebab kesombongannya itu dalam cara berpakaian itu, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ia ke bumi, tenggelam hingga hari kiamat, ya. Siapa dia? Para ulama menjelaskan itu Qarun itu, ya, Qarun. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penting kita perhatikan di dalam hal-hal seperti ini. Bukan hanya pakaian sebenarnya Bapak Ibu, ya, bukan hanya pakaian, apapun itu, ya. Berkendaraan, ya, rumah mewah, ya. Kalau kita berkendaraan, ya, mengendarai kendaraan itu dalam keadaan angkuh, sombong itu, maka termasuk di dalam hadis ini, ya. Allah karuniakan rumah yang megah, mewah, ya. Kemudian kita merasa kita memilikinya. Tidak ada sedikit pun di hati kita kesan bahwasanya itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan sombongnya kita, dengan angkuhnya kita berkata ini hasil jerih payahku, hasil keringatku, ya. Nah, tidak ada peran kesan Allah sedikit pun di dalam hal itu, maka termasuk di dalam hadis ini. Jadi bukan hanya pakaian. Dan yang dimaksudkan juga di dalam hadis ini bukan hanya khusus izar, kain sarung, tidak. Baju pun sama. Jadi bapak yang memakai baju hingga melebihi jari ini, ya, itu juga isbal namanya. Itu termasuk isbal, ya, melabuhkan pakaian itu. Orang yang pakai sorban, yang zail, ekor sorbannya itu terlalu panjang, maaf, sampai ke punggung, sampai ke belakangnya ini, itu juga isbal, masuk semua itu. Nah, yang khusus dikatakan di dalam hadis ini izar, kain sarung. Celana masuk enggak? Masuk juga. Nah, izar itu kain sarung, Bapak Ibu. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis sahih yang menjelaskan Nabi itu pakai kain sarung, ya. Tidak sedikit itu, ya, hadis yang menjelaskan Nabi bersarung itu. Makanya orang pakai kain sarung ini Pak, memang sehat hormonnya Pak, ya. Bagus hormonnya itu, ya. Orang tua dulu, datuk-datuk, ya, kita itu pakai kain sarung tuh kan, nah itu sehat itu. Banyak istrinya, banyak anaknya, nah itu subur badannya itu. Kalau celana ketat-ketat kayak celana levis, celana jin tuh Pak, itu merusak hormon itu. Boleh Bapak Ibu tanyakan kepada ahli kesehatan itu. Saya kan tidak ahli, ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya kain sarung, semuanya lah yang kita miliki ini. Kalau kita miliki di atas dasar kesombongan itu haram semua itu, ya. Kendaraan, kemudian rumah, segala macam yang kita miliki yang Allah titipkan itu, kalau kita miliki di atas dasar kesombongan itu, maka hadirkanlah, ya, hadirkan di dalam hati kita itu apa itu Bapak Ibu, ya, merasa apa yang kita punya itu titipan,
titipan. Suatu ketika akan meninggalkan kita. Kalau tidak kita yang meninggalkan dia, dia meninggalkan kita. Itu aja itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hadirkan di dalam hati kita itu insya Allah itu. Ya, insya Allah itu. Ya, tidak akan datang sifat sombong, angkuh itu, insya Allah. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis selanjutnya. Yang kedua tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, ya, Nabi bersabda, man ta'azzama fi nafsihi, sesiapa yang merasa hebat di dalam hatinya. Ini mirisnya orang sombong nih Bapak Ibu, orang angkuh nih. Dia merasa sendiri aja, merasa hebat sendiri di dalam hati itu. Padahal orang memandang dia itu biasa-biasa aja. Itu yang mirisnya itu. Kasihan sekali itu. Dia merasa dirinya hebat, besar, mulia, rasa aja. Itu dia dikelabui oleh syaitan itu. Padahal orang memandangnya itu biasa-biasa aja, biasa aja. Kan kasihan kan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, merasa mulia dengan ilmu, ya, merasa mulia dengan apa? Harta, ya, merasa mulia dengan jabatan, pangkat kita itu. Ya, rasa aja. Orang padahal biasa aja sama kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waqtala fi misyatihi, itu dikatakan lagi tadi, Rasulullah katakan apa? Kemudian dia bersikap sombong, angkuh dengan gaya jalannya. Jadi orang sombong ini bisa dilihat dari gaya jalannya juga tuh, Bapak Ibu. Gaya jalannya itu. Jadi kayak mana gaya jalannya itu, Bapak Ibu? Ya, kayak udah enggak nyentuh tanah aja jalannya itu. Ya, perasaan dia tuh udah kayak melayang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi orang sombong ini bisa dilihat dari gaya jalannya itu. Dada membusung ke depan, itu bukan gaya jalannya Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau jalan Bapak Ibu yang duluan itu kepalanya itu. Kalau kita apa yang duluan? Ya, kalau ndak dada, ya kita busungkan perut gitu, karena buncit. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tidaklah seseorang yang merasa hebat di dalam hatinya, bersikap angkuh dengan gaya jalannya, maka ia bertemu Allah kelak dalam kondisi Allah itu murka dengannya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran juga ini, ya, wala tamshi fil ardi maraha, ya, dan janganlah kalian jalan di atas muka bumi ini dengan jalan gaya orang-orang yang sombong, ya, melenggang-lenggok, ya, maraha, itu dilarang itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim lagi, ya, akhraja Muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila man yajurru izarahu batara. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, la yanzur, tidak memandang kepada orang yang menyeret atau melabuhkan sarungnya hingga menyentuh ke tanah. Bapak Ibu yang ini tabiat gaya kebiasaan orang-orang dulu, Bapak Ibu. Jadi dapat dilihat dari tabiat kebiasaan orang-orang dulu yang suka menyombongkan diri itu, juga terlihat dari pakaiannya itu. Ya. Suka melabuhkan pakaian, ya, nyeret kaki celana, kaki kain sarungnya itu hingga menyentuh ke tanah itu. Nah, itu salah satu sikap atau tabiat kebiasaan orang-orang sombong itu. Ya. Jadi Allah tidak memandang orang yang melabuhkan pakaiannya sehingga menyentuh ke tanah itu batara, dengan keadaan sombong. Nah, ini makin dijelaskan ini Bapak Ibu. Ada hal keadaannya batara, ya. Keadaannya itu sombong dengan menjulurkan pakaian itu, melabuhkan pakaian. Nah, terus kalau tidak sombong, nah di sini terdapat ikhtilaf di kalangan ulama, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para ulama berkata, isbal, ini paham Bapak Ibu ya istilah isbalnya ya. Asbala yusbilu isbalan, ya, melabuhkan, menjulurkan pakaian itu. Jadi seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, bukan hanya kaki celana, bukan kaki kain sarung, tetapi lengan baju ini kalau lebih itu juga isbal namanya. Itu ciri-ciri orang sombong juga itu. Ya. Nah, itu. Kemudian
zail, ekor sorban yang terlalu panjang, itu juga kesombongan itu. Ada batas-batasnya itu Bapak Ibu. Ketentuannya ada, memakai sorban, ekornya zail, panjangnya itu berapa panjangnya, ada ketentuannya. Ya, ada di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi dan petunjuk-petunjuk dari alim ulama kita. Ya, kalau hafiz ekornya berapa, kalau alim hafiz ekornya berapa, ada Pak. Ya. Kemudian kalau yang awam itu dimerengkan kemana ekor sorbannya, ke kanan atau yang kiri, ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian ada yang menutup telinga kanannya sebahagian di dalam memakai sorban. Itu ada tanda-tanda semuanya dari kalangan ulama itu ya. Tapi khusus di dalam hadis itu menyampaikan tentang panjang ekornya berapa, sejengkalkah atau 4 jarikah, itu ada dibahas itu ya. Selebihnya tadi itu ya dari pendapat ulama. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama berkata isbal atau menutup mata kaki dengan sarung itu ya, atau celana. Saya katakan atau celana. Kenapa? Karena hadis itu semua menyebutkan sarung, ya, bukan celana. Ya. Jadi jangan terkecoh Bapak Ibu ya, jangan terkecoh. Ada gembar-gembor celana cingkrang. Sebenarnya kain sarung cingkrang Bapak Ibu, bukan celana cingkrang. Sarung cingkrang sebenarnya. Ya. Ya tapi tidak apa, kita tidak bahas celana atau sarung di sini. Yang kita bahas itu menjulurkannya, melabuhkannya, itu yang kita bahas itu. Apapun itu, entah celana atau kain sarung itu, ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama berkata sekali lagi, isbal atau menutup mata kaki dengan sarung atau celana karena bersikap sombong itu tadi, maka hukumnya apa? Haram, dosa besar, minal kabair. Kabair Bapak Ibu, dosa-dosa besar dia. Ya, salah satu daripada dosa-dosa besar itu, ya. Namun jika bukan karena kesombongan, maka tidak haram kata ulama. Jadi kalau dia tutup mata kakinya itu bukan atas dasar kesombongan, tidak haram. Ini pembahasannya untuk kaum Adam ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk laki-laki bukan ibu ya. Ibu jangan pula pakai kain sarung setengah betis pula nanti ya. Nah, di atas mata kaki pula. Ini untuk bapak-bapak ya. Nah, baik. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bukan karena kesombongan hukumnya enggak haram Bapak Ibu. Kan banyak kita dengarkan para ulama kita menjelaskan hadis-hadis yang seumpama dengan ini. Seperti itu penjelasannya. Kalau sombong haram, menutup mata kaki kalau sombong haram. Kalau tidak dengan kesombongan, tidak haram. Tapi sampaikan sampai selesai hukum itu. Imam Nawawi mengatakan makruh. Paham Bapak Ibu? Kalau atas dasar kesombongan haram. Kalau tidak sombong ditutupnya mata kakinya. Makruh. Di dalam sholat, di luar sholat sama. Makruh. Itu kata Imam An-Nawawi. Maka sebaiknya apa? Jangan ditutup. Setidaknya di atas mata kaki sedikit. Yang paling afdal, yang paling bagus tuh Bapak Ibu, nisfus syaq, pertengahan betis tuh Bapak. Ya pakai celana, ya pakai kain sarung pertengahan betis tuh. Nah, itu beko DJ lu orang. Di mana banjir tadi? Ibu orang kita itu penyakitnya di mana banjir tadi? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, Imam Nawawi mengatakan kalau tidak karena sombong ditutupnya mata kakinya hukumnya makruh. Nah, orang seperti ini gimana Bapak Ibu? Kalau sholatnya gimana kira-kira? Ya makruh. Sholat menutup mata kaki itu makruh. Tapi sah tidak sholatnya? Sah. Mazhab Hanafi Bapak Ibu dalam satu pendapat dikatakan tidak sah sholat orang yang menutup mata kaki. Mazhab Hanafi tidak sah sholat orang yang menutup mata kaki. Karena hadisnya khusus itu Bapak Ibu. Rasulullah katakan Allah tidak terima sholat orang yang menjulurkan pakaiannya. Wah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Emang hadis ini banyak kecaman-kecamannya mengenai menutup mata kaki ini. Berbeda-beda riwayatnya, beda-beda lafaznya banyak. Ada lagi, ini selalu Bapak Ibu dengarkan. Ya, ma'asfala minal ka'bain minal izar fafinnar. Ma'asfala minal ka'bain ya, minal izar fafinna. Pakaian yang menutupi mata kaki itu ya, baik dari kain sarung itu minal izar ataupun celana lah kita tambahkan lagi itu. Fafinna, tempatnya di dalam neraka. Siapa yang masuk neraka? Kain sarung itu?
Itu Bapak Ibu. Itu bahasanya apa seperti itu? Bahasanya apa? Maka ini diistilahkan dengan itlaqul juz'i li iradatil kulli. Allah ngomong bagian atau Nabi berbicara di dalam satu bagian, tapi yang dikehendaki itu sebenarnya semuanya. Allah ngomongin mata kaki atau kain sarung itu, yang dimaksudkan yang pakai kain sarung itu, ya. Itu bukan kain sarungnya yang masuk neraka itu. Atau mata kaki yang tertutup itu masuk ke neraka, bukan itu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalian palingkanlah wajah kalian, arahkanlah ya wajah kalian ke arah syatra, fisik Ka'bah, atau kurang lebih menghadap ke Ka'bah. Arahkanlah wajah kalian, katanya. Apakah wajah saja yang diarahkan ke Ka'bah itu, ke kiblat itu? Kemudian badannya boleh menyamping atau membelakang begitu? Enggak. Allah ngomong muka, tapi yang dikehendaki itu apa? Seluruh badan itu. Itlaqul juz'i li iradatil kulli. Bahasa-bahasa seperti itu tuh Bapak Ibu, ya, yang mesti kita pahami itu, ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya, sebaiknya ya kalau sholat perhatikan kain sarung, kaki celana itu di atas mata kaki, buat setidaknya jangan menutupi mata kaki. Ya. Saya kalau nengok imam nutup mata kaki itu Pak, dah malas saja saya ngikutinya itu Pak. Malas saya, tidak ngerti fikih namanya itu. Lah ada imam ditutupnya mata kakinya, itu malas saja saya kuduah lagi itu. Malas niat mau ngikut dia atau jadi makmum itu. Ya, enggak semangat nengok itu. Nah, Bapak Ibu, kadang imam ini mesti banyak hal yang dia tentu mesti dipelajari gitu, Bapak Ibu. Enggak boleh sembarangan jadi imam itu. Nah, perhatikan pakaian jubah kita itu jangan terlalu labuh di atas mata kaki, kan sarung, kaki celana jangan terlalu labuh itu. Baik, kalau bahasa Melayu kami labuh namanya itu Pak, melabuhkan. Nah, bahasa Melayu saya menjulurkan boleh juga, ya. Baik. Nah, selanjutnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk ke dalam surga. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, mereka yang ada di dalam kolbunya, di dalam hatinya itu mithqalu dzarratin min kibr. Sifat kibir sebesar zarrah. Sifat kibir ada di dalam hati sebesar zarrah, haram surga, tidak boleh masuk surga. Sebesar apa zarrah itu Bapak Ibu? Sebagian ulama menjelaskan tentang zarrah ini, ya. Ketika Bapak Ibu nyapu di pagi hari, ya, kemudian cahaya itu masuk lewat jendela itu kan, nampak itu debu-debu yang berterbangan itu Bapak Ibu, ya. Di sinaran matahari itu, itulah besarnya zarrah itu, kecil-kecil itu Bapak Ibu. Betapa kecilnya, halusnya itu. Sebesar itu kita bawa sifat takabur ketika kita menghadap kepada Allah. Ketika kita mati itu, la yadkhulul jannah, tidak boleh mencium bau surga itu. Ya Allah, ya. Jadi harus dibersihkan terus hati kita nih, setiap hari, setiap saat, ya. Mesti dibersihkan terus hati kita dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karena jadi ahli surga ini kalau mau dibilang mudah, tidak mudah juga ada Pak. Jangan asal ngomong aja Pak. Ya, mudah masuk surga, yang penting Allah ridho. Mencari ridho Allah itu macam mana? Itu mudah masuk surga, bukan amalan dong. Ridho Allah yang mudah ngomong tuh Pak. Ya, nah, mendapatkan ridho Allah itu seperti apa caranya? Itu tidak mudah itu. Ya, kita mencari hati bos kita aja itu, ya, sepayah-payahnya itu Pak Ibu. Ya, berlomba-lomba kita, bermudahanah kita itu kan. Cari muka, kayak talu itu. Untuk apa itu? Untuk apa? Supaya bos senang sama kita itu. Cari muka itu kan. Kepada Allah itu tidak mudah seperti itu, Pak Ibu. Nah, jadi di dalam amal ibadah ini banyak yang mesti kita jaga itu, ya. Pantang-pantangannya itu, lisan, lidah, mata, itu kan, tangan, kaki mesti dijaga semua itu, ya. Nah, baru kita dapat ridho Allah itu. Nah, baik. Kila inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Dikatakan oleh seorang sahabat ini, ya, sesungguhnya seseorang lelaki itu tentunya menyukai busananya itu bagus. Siapa sajalah tentunya menyukai busananya itu bagus, sendalnya itu bagus, ya Pak, ya. Itu semua kita suka itu, ya. Qala, maka Rasulullah bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha elok, maha bagus itu. Yuhibbul jamal, dan ia sangat mencintai keindahan, keelokan itu.
Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Ulama menjelaskan, maka yang menjadi tolak ukur di sini kata ulama, intinya selagi semua itu tidak didasari dengan kesombongan, itu berpakaian, berkendaraan. Intinya selagi semua itu tidak didasari di atas kesombongan, ya, maka tidak mengapa. Ya. Tapi itu tadi kalau masalah menjulurkan pakaian menutup mata kaki itu Imam Nawawi mengatakan makruh, ya. Ya. Karena pada hakikatnya apa? Allah itu adalah zat yang maha menyukai keindahan. Bapak Ibu yang dimuliakan, bukan dilarang pakai pakaian yang indah, yang bagus itu, ya, selagi di dalam batas-batas tertentu, ya, tidak berboya-boya seperti itu. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ibnu Abid Dunya, dan telah dikeluarkan sebuah hadis oleh Imam Ibnu Abid Dunya. At-tawadhu'u la yazidul 'abdu illa rif'atan. Sifat tawadu itu rendah hati itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak akan menambahkan bagi seorang hamba itu kecuali kemuliaan. Orang yang tawadu itu mulia, ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah katakan fatawadhu, bersikap tawaduklah kalian, yarfa'kumullah, Allah akan memuliakan kalian. Nah, itu. Wal afu, begitu pula kemaafan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suka memaafkan itu. La yazidul abda illa izam, tidak akan mendatangkan kehinaan untuk kita. Kita memaafkan itu tidak akan menghinakan kita, tidak akan merendahkan kita, menjatuhkan martabat kita, tidak. Dengan kemaafan itu justru Allah tambahkan izzah, kehebatan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, fa'fu, maka daripada itu kata Nabi, maafkanlah, ya. Yu'izzakumullah, Allah akan membuat engkau menjadi mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasadaqatu la tazidul mala illa katsratan. Sedekah itu tidak akan menghabiskan harta, Bapak Ibu, ya. Wasadaqatu la tazidul mala illa kasratan, tidak akan menghabiskan harta kecuali akan Allah tambahkan dan tambahkan. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah kalian, yarhamkumullah, Allah akan mengasihi kalian. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam sebuah hadis lagi ini, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim, man tarakal libasa, sesiapa yang meninggalkan pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Nah, ini tidak pula mudah nih, Bapak. Siapa yang bisa meninggalkan pakaian yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, tawadu'an lillah, karena dia ingin merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah nih, ya, bukan karena ingin dilihat zuhud, bukan karena ingin dilihat orang apa kita ini tawadu, bukan karena itu, karena Allah, ya. Nah, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu membelinya, bukan tak ada duit, dia mampu membelinya, tapi dia berusaha untuk merendahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Da'ahu Allahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menyerunya nanti, memanggilnya di hari kiamah, di hadapan sekalian para makhluk, ala ruusil khalaik, hatta yukhayyar, sehingga dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pakaian sutra manakah, ya, dari pakaian sutra keimanan manakah yang ia akan pakai. Tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Masya Allah, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal Baihaqi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, wal Khatib, dan juga oleh Imam Khatib, al badi'u bis salam bari'um minal kibri, orang yang suka memulai mengucap salam akan terlepas dari sifat kibir, sombong. Ini yang mesti dilatih, Bapak Ibu. Jangan merasa kita lebih tua kemudian kita nunggu disalamin. Jangan kita merasa ustadz nunggu disalamin jamaahnya. Jangan merasa kita ini mulia nunggu disalamin orang-orang yang tidak mulia. Jangan kita nunggu disalamin ini karena kita merasa kita kaya, itu. Nunggu disalamin oleh orang-orang yang fakir, miskin, yang susah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Kibir itu sombong itu, ya. Sombong, termasuk kesombongan itu, ya. Jadi apa? Memulai dengan mengucapkan salam itu adalah orang-orang yang akan terlepas dari sifat kibir.
dari hatinya. Allah buang sifat sombong dari hatinya. Jadi setiap kali berjumpa dengan siapapun, tapi pastikan muslim ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dahului mengucapkan salam itu. Itu obat sombong itu. Obat sombong ya. Baik. Apalagi kepada orang yang tidak bertegur sapa dengan kita Bapak Ibu. Itu lebih berat itu ya. Udah berhari-hari tidak tegur sapa dengan dia. Kira-kira mau tidak kita ngucapin salam terlebih dahulu itu ya. Padahal dia yang menyakiti saya Pak Ustadz, dia yang menzalimi saya. Mau tidak kita ngucapin salam terlebih dahulu? Ya Bapak Ibu yang dimuliakan. Yang mau mengucapkan salam terlebih dahulu, terlepas dia dari dosa besar itu. Yang masih memendam atau dah diucapin salam tidak mau menjawab, dia masih berurusan tentang dosa besar itu kepada Allah nanti di hari kiamat itu. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Nuaimin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim, tawadhu, bersikap tawaduklah kalian, wajalisul masakin, dan duduklah bersama para kaum miskin. Orang yang suka duduk bersama kaum miskin, orang-orang susah, itu salah satu sifat tawaduk Bapak Ibu. Sifat tawaduk. Dia orang berada, orang kaya, ya, orang hebat, tapi suka duduk dengan orang-orang susah. Itu salah satu sikap tawaduk. Tapi sayangnya sikap ini hanya muncul ketika pilpres, pemilu aja. Itu miris kita nengoknya itu Bapak Ibu. Ya, masuk ke gorong-gorong apa segala macam itu. Habis itu lupa dia lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan, khawatir kita. Disalahgunakan sikap tawaduk ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nyindir ya? Enggak ada nyindir-nyindir ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Takunu minal kubara'i ya, takunu minal kubara'illahi wa takhruju minal kibri. Orang yang suka duduk bergaul bersama orang-orang susah, orang miskin, niscaya ya kalian akan menjadi termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan keluarkan dari hati kalian itu sikap kesombongan, keangkuhan. Duduk bersama orang-orang susah itu obat sombong juga Bapak Ibu ya. Itu obat sombong itu. Baik. Wal Baihaqi wat Tabarani, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, inna minat tawadu'i, sesungguhnya termasuk bahagian dari tawadu lillah, karena Allah taala. Apa itu? Ar-ridha biduni min syarafil majalis, yaitu seseorang yang rela mendapatkan tempat duduk yang biasa-biasa dibandingkan mendapatkan tempat duduk yang terhormat ketika di dalam majelis-majelis, pertemuan-pertemuan. Itu dari sikap tawaduk juga munculnya itu Bapak Ibu ya. Ketika duduk di majelis pertemuan apapun itu, dia duduknya itu tidak suka dikhususkan. Itu bahasanya, tidak suka dikhususkan. Dia pengen duduk di tempat biasa-biasa aja. Itu muncul dari sikap tawaduk itu Bapak Ibu. Banyak tanda-tanda alamat tawaduk itu Bapak. Dan itu telah dicontohkan oleh para ulama kita, orang-orang saleh ya. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti ketika datang ke majelis Habib Ali Al-Jufri. Syekh Ramadan Al-Buti kalau dilihat dari segi umur lebih tua dia. Dari sisi keilmuan juga tidak sembarangan Syekh Ramadan Al-Buti, Asy-Syahid. Dia ditembak meninggal saat mengajar tafsir di masjid itu. Ada YouTube-nya. Sedih nengoknya Pak Ibu. Luar biasa. Masih ada YouTube-nya itu. Cobalah lihat Syekh Ramadan Al-Buti ditembak itu. Sedih, menitik air mata melihatnya Pak Ibu. Ilmunya luar biasa. Ahli tasawuf itu Pak Ibu. Ahli fikih, al-alamah. Banyak menguasai bidang-bidang ilmu itu. Ketika beliau datang ke majelis Habib Ali Al-Jufri, beliau duduk di pojok-pojok, langsung duduk, datang langsung. Orang berdiri semua menyambut dia itu. Dia duduk dan dia perintahkan yang lain yang berdiri tadi, duduk. Enggak usah berdiri, duduk. Maka seorang Habib pun dia ada Bapak Ibu. Berdirikan Sayyidi kita, ya. Bawa beliau ke sini, pimpin beliau ke sini, bawa kursi, duduk di atas kursi. Biar hari ini beliau yang menyampaikan ilmu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan. Luar biasa itu. Banyak dicontohkan seperti Habib Umar Al-Hafiz di depan para gurunya. Tidak mau dia duduk di samping gurunya. Dia mau duduk di depan gurunya, gabung dengan murid-murid yang lain itu. Seperti itu. Akhlak yang luar biasa itu, tawadhu, rendah hati. Mesti diasah Bapak Ibu, mesti dilatih ya. Kalau enggak bisa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu ya. Kemudian selanjutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, mastakbara man akala ma'ahu khadimuhu wa raqibal himara bil aswaq wa ataqala syata fahalabaha. Tidak akan bersikap sombong orang yang suka pembantunya itu, pelayannya itu makan bersamanya. Jadi orang ini Bapak Ibu, yang kita ini ya, kalau mau duduk dengan pembantu kita, makan dengan pembantu pelayan kita, insya Allah tidak akan masuk sifat sombong ke dalam hati kita itu. Ya, menunggang kuda atau keledai, ya, asyad itu ya, ke pasar, bukan himar, ya, menunggang himar, himar tuh keledai ya, ke pasar bawa himar, menunggang himar. Kalau kita sekarang ya entah bawa sepeda ya ke pasar, motor ya, atau jalan kaki ke pasar ya. Pergi ke pasar tuh sikap tawaduk tuh Pak. Ya, sikap tawaduk tuh. Makanya Nabi itu dia yang ke pasar tuh Pak, istrinya di rumah. Kalau ke pasar tuh Nabi itu. Wa yamshi fil aswaq. Beliau tuh suka ke pasar belanja untuk keperluan rumah tangga, keperluan dapur itu ya, itu Nabi SAW. Kita keadaan sekarangnya terbalik nih Bapak Ibu. Ya, bini kita suruh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pas di pasar tuh bini awak disenggol-senggol sama orang, Bapak Ibu. Nah, itu enggak ada cemburu, itu dayus tuh namanya itu. Dayus juga itu. Ya, enggak ada cemburu sedikit pun dia itu. Bapak lah yang ke pasar. Saya ini istri enggak pernah ke pasar doh, Pak. Ini bukan nunjuk-nunjukkan dah, Pak. Saya ke pasar, Pak. Belanja saya semua. Tahu saya harga cabai, harga apa semua itu hafal saya itu. Lagi hemat, Pak, kalau saya yang pergi itu. Saya bawa 100 masih lebih, Pak. Kalau saya kasih bininya 100 kurang, Pak. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Tidak akan masuk kesombongan itu di dalam hati seseorang yang menunggang kuda, himar atau keledainya, dia pergi ke pasar, kemudian dia mengikat kambingnya, memeras susu kambing, itu tak akan masuk sifat sombong dalam hati. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu mesti kita kerjakan tuh Pak. Kita merasa kita nih ada kemuliaan, umpama ada jabatan di dalam pemerintahan, sesekali peganglah sapu lidi itu pas gotong royong tuh ya. Jangan suruh orangnya Pak Ibu yang dimuliakan ini baru jadi pengurus masjid dah tidak mau megang cangkul waktu gotong royong cangkul loh sombong tuh ya. Pegang cangkul tuh, pegang sapu lidi itu, sapu sendiri tuh. Kalau perlu buka baju tuh pakai singlet aja lah. Ya. Itu cara merontokkan kesombongan tuh Bapak Ibu. Itu caranya, mesti dilatih. Kalau enggak nak masuk dia ke dalam hati itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah termasuk kesombongan apabila kita berdiri menyambut kedatangan seseorang? Itu. Ya. Apakah itu termasuk kesombongan? Umpama begini, datang seseorang kemudian kita menyambutnya dengan berdiri itu. Ini kesombongan bagi siapa sebenarnya ini? Bagi yang datang itu atau bagi yang menyambut ini? Nah, tunggu dulu Bapak Ibu. Bagi yang datang itu ada niatnya enggak? Ada maksud enggak? Kalau enggak ada maksud supaya orang berdiri menyambut dia, enggak ada apa-apanya Bapak Ibu, enggak masalah. Tapi kalau yang datang tadi ada maksud, saya nih datang nih pengennya itu orang berdiri menyambut saya. Kalau ada kehendak keinginannya, dia suka seperti itu diperlakukan, maka itu kesombongan. Maka itulah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan man aroda dalam sebuah riwayat, siapa yang menghendaki. Dalam sebuah riwayat lagi mengatakan man ahabba, siapa yang menyukai. Dalam sebuah riwayat lagi mengatakan man sarrahu, sesiapa yang membuatnya itu suka. Ayyatamatsala lahun nasu qiyama falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang suka, yang ingin itu ketika dia datang kemudian orang-orang berdiri menyambutnya, sungguh dia telah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Berarti kesombongan bagi yang datang itu, ada keinginan untuk itu. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak ada maksud untuk itu. Ya. Bagi orang yang menyambut ini Bapak Ibu, ya, bahkan disunnahkan sebenarnya. Orang yang menyambut kedatangan seseorang, mungkin dia ulama, orang-orang soleh,
wali-wali Allah, ya. Kemudian siapa lagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam wilayah tertentu, ya. Itu. Kemudian dia berdiri ketika si fulan itu datang untuk menyambutnya, tapi karena Allah, ya, berdiri itu karena Allah, bukan mudahanah. Mudahanah itu apa Pak Ustadz? Mudahanah itu cari muka. Nah, cari muka. Bukan karena cari muka, karena Allah berdiri itu. Kita memuliakan berdiri itu karena memuliakan ilmunya, kesalihannya, itu Pak, ya. Bukan karena cari muka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, itu sunnah hukumnya, sunnah itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ansor, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Ansor, kepada sahabat Ansor, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambut pemimpin kalian. Siapa yang dimaksudkan di situ? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Berdirilah kalian, sambut. Kan disuruh berdiri itu sama Rasulullah. Sambut pemimpin kalian. Di situ ditambahkan oleh ulama lagi Pak, berdiri itu tidak boleh karena semata-mata memuliakan dia, tapi karena memuliakan dia orang pemimpin sebagai amir, itu saja. Dan itu dilakukan karena Allah, hatinya karena Allah, ya. Atau seorang ulama datang, kita memuliakan ilmunya, bukan orangnya, ilmu yang ada padanya itu, akhlak, adab, etika yang ada padanya, itu yang kita muliakan itu, ya. Bukan mau cari muka, bermudahanah dan seterusnya, ya. Jadi kalau untuk yang menyambut itu disunahkan berdiri Bapak Ibu, ya. Bagi yang datang itu tidak boleh ada di dalam hatinya menginginkan hal-hal itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup itu, ya. Mudah-mudahan Allah bimbing terus hati kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Allah bersihkan hati kita dan kita berusaha untuk menerapkan sifat-sifat yang baik ini di dalam kehidupan kita. Mesti dilatih di dalam keseharian kita. Kalau enggak, dia enggak bakal masuk itu Bapak Ibu. Mesti ada latihan, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqamahkan kita. Saya rasa cukup, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.